Film Jumbo penontonnya udah nyaris 10 juta, luar biasa. Betul. Luar biasa film Jumbo. Kita beri tepuk tangan dulu buat film Jumbo. Film animasi penonton terbanyak sepanjang masa di Indonesia. Bisa dibilang sekarang mungkin film animasi terbaik di Indonesia kali. Iya, film animasi terbaik di Indonesia gitu. Walaupun film-film lainnya juga bagus-bagus sih sekarang. Jadi sekarang film Indonesia tuh kayaknya udah makin maju dan makin banyak nih cerita-cerita baru bermunculan gitu ya. Nah, kalau ngomongin film, kayaknya setiap orang tuh punya kesan tersendiri sama film gitu loh. Kadang-kadang bisa sumber inspirasi, bisa jadi kita mau belajar sesuatu dari film gitu loh. Atau kita mencari tren-tren fashion, kan kadang tuh baju-baju di film juga keren-keren kan gitu ya. Betul. Tuh, kostumnya, apanya, atau kalau dari sisi editor mungkin cara pengambilan gambarnya gitu ya. Sinematografinya gitu. Alur ceritanya. Nah, kalau lu sendiri Nas, apa sih mungkin biar sobat rekreasi juga belajar dari pengalaman lo, film favorit, 5 film favorit lo apa aja sih Nas? Ada tuh nomor 1 filmnya Morgan Freeman, judulnya The Shawshank Redemption. Itu kayaknya rate-nya masih tinggi banget di IMDb. Boleh dicek sama teman-teman kalau nggak percaya, rate-nya di IMDb tuh lupa saya berapa, tapi itu tinggi, lumayan tinggi gitu. Itu film tentang apa, Nas? Tentang kayak dia di penjara, kalau nggak salah dia nggak tahu dia salah apa, tapi terus dia di penjara gitu kan. Nah, dia punya temen di situ, dia ketemu sama si Morgan Freeman ini, si kakek-kakek ini. Terus dia kayak nyusun rencana buat keluar dari penjara, kabur dari penjara. lewat selok-selokan gitu. Itu jalan ceritanya keren banget. Apalagi seorang Morgan Freeman ya, dengan suaranya aja kita udah suaranya udah ciri khas banget. Ciri khas gitu. Banget suaranya. Iya. Terus apa lagi Nas? Nomor 2 apa ya? Godfather kali ya. Godfather kan banyak 1, tuh. 1, 2, 3 ya Godfather. Semuanya lah gitu. Semuanya. Godfather. Terus ada Outsider. Itu tentang orang Amerika yang jadi yakuza di Jepang. Itu seru banget. 3 kali. Film-film lo, film-film ini semua ya, film-film yang agak nyerempet-nyerempet bahaya kayaknya ya. Iya, itu ya. Emang yang Shawshank Redemption tuh agak sedikit mikir gitu kan filmnya. Kalau yang apa tadi Godfather itu memang seru banget, sama American Gangster itu keren banget. Nah, kalau yang Outsiders ya film keren sih, itu filmnya gitu keren banget sih. Cuma ratingnya nggak terlalu tinggi yang Outsiders gitu. Mungkin kalau yang nomor 5 apa ya? Itu kali Fast and Furious kali ya itu. Cuma makin di sini ceritanya ya makin gak relate gitu kan sama naik mobil yang bisa terbang gitu kan. Makin imajinatif ya. Iya, itu paling. Kalau Mbak Sari apa? 5 film. 5 film. Mungkin yang pertama film series terbaik sepanjang masa, Harry Potter, film imajinatif yang dibuat dan diangkat dari bukunya J.K. Rowling ya. Dia dibikin film Harry Potter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Jadi bayangin kita ngelihat tumbuh kembang si bocil-bocil Harry Potter and the Gang tuh sampai dia dewasa gitu loh. Dan kita juga dari kecil sampai dewasa juga gitu. Jadi ngikutin perkembangan filmnya seru banget gitu loh. Mungkin karena filmnya lebih bisa ditonton dari anak-anak sampai dewasa gitu kan. Iya, dan tema persahabatan, kemudian pengorbanan, pertemanan gitu. Sihir-sihir. Iya, sihir-sihir yang kita kayak mungkin kalau Indonesia sebenarnya film sihir juga
apa ya, banyak ditonton juga kan, cuman sihirnya mereka beda aja gitu loh, beda aja lebih. Beda-bedanya tanda kutip kalau Indonesia sih. Bedanya tanda kutip penuh imajinasi, terus bentuk-bentuk yang unik-unik gitu. Mungkin tuh, visualnya itu lebih bagus-bagus iya, kali ya, terus plot twistnya itu loh, Harry Potter keren banget, keren. Itu kemudian yang kedua film The Everest gitu. Mungkin kalau teman-teman sobat rekreasi kan sekarang banyak tuh ya orang-orang yang naik gunung ya, Betul. naik gunung gitu. Nah, nonton Everest Day itu diangkat dari kisah nyata pengalaman pendakian di Gunung Everest gitu, dan itu juga apa ya, naik gunung tuh emang nggak bisa sembarangan ya, nggak bisa sembarangan, apalagi kita mau apa ya, naik gunung kan butuh perjuangan gitu, apalagi sekelas Everest gitu. Jadi bagaimana dia apa ya, berjuang melawan dirinya sendiri dan bagaimana dia bisa mencapai puncak Everest gitu, dan walaupun ada korban jiwa juga gitu. Jadi di situ banyak sekali cerita-cerita tentang bagaimana kita bisa melampaui rintangan-rintangan yang luar biasa gitu, yang akhirnya bisa bareng-bareng sampai Everest gitu. Dan menurut saya pribadi sih itu apa ya, kita punya rasa, menumbuhkan rasa keberanian sih, menumbuhkan rasa di satu sisi juga bagaimana menjalin kekompakan sama temen juga gitu. Itu The Everest tuh tentang, dan itu kisah nyata. Tuh. Terus film yang percintaan itu ada percintaan tuh film The Holiday. Mungkin ini film tahun 2006 itu tentang apa ya? Jadi ada dua perempuan yang putus cinta, kemudian dua-duanya tuh, jadi kalau di luar negeri tuh ada istilah tukeran rumah gitu loh. Maksudnya Jadi yang si A tinggalnya di London, yang si B tinggal di Amerika gitu loh. Jadi sama-sama lagi putus cinta dan gue mau liburan tapi nggak punya temen. Akhirnya ya udahlah, gue mendingan gue cari ini, gue search siapa yang bisa punya, mungkin di sana ada aplikasi kayak pinjem rumah, pinjem villa gitu, pinjem villa. Nah, jadi barter gitu loh Nas. Jadi si A pinjem rumahnya si B pinjem rumahnya si A. Oh, jadi kayak tukeran gitu, doang gitu tukeran kan. doang gitu, yang orang Amerika ke Inggris, yang Inggris ke Amerika gitu. Udah. Kemudian tukeran. Nah, ketika mereka yang si orang Amerika yang modern ke London yang sangat-sangat klasik desanya gitu, terus dia di situ menemukan apa ya, menemukan kebahagiaan gitu, yang ketemu saudaranya, yang satu ketemu temennya gitu. Jadi masing-masing punya cerita lah ya. Punya cerita, dan itu mengobati rasa sakit hatinya gitu. Dan itu lucu dan pemainnya hebat-hebat semua. Film tentang kuliner, dan ini animasi, dan pemenang Oscar The Best Animated Movie juga itu si Ratatouille. Oh, yang jadi tikus-tikus film itu tikus, ya? itu gue senang banget deh. Apa itu tahun 2007-an tuh. Ini cerita tentang tikus yang dia bisa masak gitu loh. Itu iya, gue pernah bisa, nonton filmnya di sebuah restoran di Perancis gitu loh. Jadi ini sebenarnya sih pesan moralnya adalah mimpi besar tuh milik siapa aja. Dan seorang tikus pun juga punya mimpi besar di Perancis gitu. Jadi bagaimana dia bisa nyemplungin bumbu-bumbu lucu banget. Kayak ngebantuin si chef yang nggak terlalu bisa masak gitu, dibantuin sama si tikus jadi itu. Si tikus ini, jadi caranya dia ngumpet di topinya kan. Iya. Dan Lucu itu bagus banget, itu bagus. Gue suka banget gitu itu Ratatouille. Jadi dia waktu itu menang Oscar juga tuh, The Best Animasi. Nah, yang kelima film Indonesia nih. Ini udah film-film Hollywood semua ya. Gue nggak ada tadi film Indonesia. Film Indonesia. Nah, film Indonesia yang sempat gue tonton waktu itu dan menurut gue bagus banget adalah Ngeri-Ngeri Sedap. Ceritanya tentang drama keluarga dengan latar belakang budaya Batak gitu. Jadi bagaimana mereka pergumulan di keluarga mereka. Bagaimana anak yang sedang merantau, kan kalau di Sumatera mungkin budaya merantau ya, anak-anak merantau. Bagaimana caranya untuk mereka bisa balik lagi ke kampung halamannya. Wah, itu luar biasa sih. Dan dengan setting di Danau Toba menurut gua tuh bagus banget, karena
ternyata Nas, film itu bisa dijadikan sebagai sebuah promosi destinasi juga gitu. Iya, makanya betul. banyak juga tuh film-film apa namanya dulu banyak juga film-film yang memang apa ya membuat sebuah film tuh dengan background sebuah tempat pariwisata. Contoh Eat Love Pray ya, itu kan ada Eat Pray Love ya. Eat Pray Love itu kan love-nya dia menemukan di Ubud gitu loh, si Julia Robert itu. Nah, balik lagi ke film Ngeri-Ngeri Sedap, itu semuanya pemainnya stand up comedy. Bayangin kalau stand up comedy kan humoris, lucu, kocak, itu nangis semuanya. Belum. Jadi itu belum ternyata gue juga hebatnya nih komedian ini ternyata aktingnya luar biasa, bagus banget dan nangis Mas. Jadi maksudnya dan gue juga baru tahu bahwa ternyata orang Batak itu orang yang sensitif ya hatinya ya, laki-lakinya ya. Jadi bagaimana apa namanya ya perjuangannya si keluarga ini untuk menyatukan kembali anak-anaknya di kampung halaman, itu menurut gue bagus, jalan ceritanya, settingnya bagus, dan dia kemarin dikirim ke Oscar juga tuh 2023 untuk mewakili Indonesia. Itu keren. Nah sekarang ya itu tadi ternyata apa ya, mungkin bisa jadi udah banyak banget nih film-film Indonesia yang bagus-bagus gitu, yang bagus-bagus, layak ditonton, yang layak ditonton dan layak masuk ke festival-festival gitu. Mungkin Sobat Rekreasi kalau punya cerita kesan menarik tentang film boleh taruh di komen. Mungkin Sobat Rekreasi bisa menemukan film sebagai solusi juga gitu, dan pesan buat gitu refreshing kan, juga kalau ada waktu luang. Dan menurut saya tonton film sebanyak-banyaknya, baik dari yang kolosal Cina, kolosal India, film Jepang, anime-anime yang paling gitu utama ya. Support film Indonesia. Terus film Indonesia. Dadah, selamat berkreasi.